Tuh duduk sini. Udah datang. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung putar aja dulu. Langsung putar aja dulu. Tutup. Satu komando dari saya. Telah mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya innamal hayatud dunya la'ib, bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah tempat bermain saja, bersenda gurau saja. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, tidaklah Allah jadikan kehidupan dan kematian melainkan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk melihat siapa yang lebih baik amal ibadahnya di antara kita semuanya. Dan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kembali saudari kita, kakak kita, ibu kita, orang tua kita, rahimahullah wa ghafarallahu laha, yang semoga Allah rahmat dan berikan ampunan kepada beliau. Allahumma amin. Dan hendaknya ini kita jadikan ibrah bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada saat ini, bahwasanya kematian tidak hanya menjemput yang tua, akan tetapi yang muda juga akan mengalami yang namanya kematian. Yang baru lahir mengalami kematian, dan siapapun akan mengalami kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kata Allah, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan terakhir Bapak dan Ibu, dari apa yang telah kita lakukan, prosesi yang panjang tadi, mulai dari memandikan, mengkafani, kemudian menyolati beliau, dan sekarang
kita menguburkan beliau rahimahullah. Dan dalam ibadah Bapak dan Ibu ada syurtul qabulul amal, 2 syarat diterimanya amal ibadah. Yang pertama ikhlasnya niat, kemudian yang kedua ittiba bi sunnati Rasulillah, meniru apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan kata para ulama, kalau 2 ini tidak dilakukan, maka amal ibadah seseorang tadi termasuk ke dalam dalil man amila amalan laisa alaihi amruna fa waradun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang dia tidak pernah amalan tersebut berasal dari kami, kata Nabi SAW, fa waradun, maka amalan tersebut sia-sia, amalan tersebut tertolak, dan amalan tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka terdapat hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi alaihi salatu wasallam, idza faragha min dafnil mayyit, setelah Nabi menyelesaikan penguburan jenazah, faqafa alaihi, maka Nabi berdiam sejenak Bapak dan Ibu bersama para sahabat yang hadir pada saat itu. Dalam riwayat lain, para sahabat mengatakan saking tenangnya kondisi di kuburan itu, seakan-akan ada burung yang hinggap di kepala kami. Maka kuburan sejatinya kepada adik-adik kami ingatkan bukan tempat senda gurau, bukan tempat bercanda-canda, dan bukan tempat ketawa-ketawa. Dan ini nasihat untuk diri kami sendiri juga. Lalu melanjutkan hadis tadi, kata Nabi SAW, kemudian waqal, lalu Nabi SAW mengatakan, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tatbid fa innahu al-ana yus'al. Kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah kepada Allah ampunan untuk saudara kalian, wasalu lahu tatbid, dan mohonkanlah kepada Allah at-tatbid, kekuatan, fa innahu al-ana yus'al, kekuatan. Karena apa? Karena kata Nabi SAW, fa innahu al-ana yus'al, karena setelah kita nanti pergi, beliau akan segera ditanya oleh malaikat-malaikat Allah. Dan yang kita mohonkan kepada Allah adalah kekuatan untuk beliau, ampunan, surganya Allah, dan hal-hal yang lainnya. Maka kata Syekh Shalih Utsaimin, salah satu sunnah yang doa yang disunnahkan adalah Allahumma firlahu, Allahumma sabithu, Allahumma firlahu, Allahumma sabithu, dan doa-doa yang lainnya. Dan demi Allah, wallahi billahi tallahi, tidak ada satupun hadis yang sahih maupun yang palsu yang Nabi SAW memimpin doa di kuburan. Jadi Nabi SAW doa sendiri, para sahabat yang hadir berdoa sendiri. Maka ini kita contoh Bapak dan Ibu agar amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga beliau rahimahullah. Mari Bapak dan Ibu, kita menghadap kiblat, mengangkat tangan kita masing-masing, berdoa sendiri-sendiri, doa yang paling baik, yang paling ikhlas dari diri kita. Silakan. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala zat yang berada di atas arsy memperkenankan dan mengabulkan doa kita. Dan terakhir, saya dan kita semuanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nanti di akhirat nanti kembali Allah kumpulkan kita bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita sekarang di dunianya. Allahumma amin. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallim. Dan pesan kami untuk keluarga yang ditinggalkan, jangan ratapi dan jangan sesali apa yang terjadi. Karena Nabi SAW mengatakan, innal mayyita yu'adzibuhu bi bukai ahliha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya jenazah diazab, na'udzubillah, dikarenakan ratapan, penyesalan, tangis yang tidak henti dari keluarga yang ditinggalkan. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, dan kami menganggap makan-makan atau membuat kegiatan di rumah yang sedang berduka ini termasuk bukai ahliha, ratapan keluarga yang dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan oleh si mayit. Demikian Bapak dan Ibu, inilah agama kita yang lurus, agama kita yang benar, yang berasal dari para imam kita, yang diambil dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Tentu yang paling dasar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menerimanya dan semoga kita bisa memakluminya. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Bapak dan Ibu.